Dengarkan baik-baik. Ini nanti Allah aku gunakan menolong umat. Bayangkan itu. Disimpan Rasulullah doanya, satu-satunya doa yang paling mustajab. Dia tak hendak memakainya untuk melaknat umat dan kaum Kufah pada saat itu. Yang telah mengejek, melempar, membuat Rasulullah berdarah. Malaikat Jibril pun jengkel kepadanya. Tapi ditahan Rasulullah untuk apa? Untuk kita umatnya, bu. Umat yang bagaimana? Umat yang pemalas. Umat yang tak nak sembahyang. Umat yang tak nak taat. Umat yang tak hendak sama sekali beramal soleh di atas dunia ini. Inilah nanti doa yang dipakai Rasulullah. Maka dalam riwayat ketika Allah nanti mengkiamatkan dunia ini, agak panas dalam ini. Ketika Allah mengkiamatkan dunia ini, bu, ya, maka yang duluan dibangkitkan Allah ada 3 malaikat. Yang pertama malaikat Ridwan, penjaga surga. Malaikat penjaga neraka. Baru malaikat Jibril. Kalau Ridwan sama Malik dipanggil Allah, urus neraka sama surga. Kenapa? Karena tidak dibalas. Jibril apa tugasnya? Cari kekasihku Muhammad. Karena bumi kan sudah ngatur, tak nampak lagi. Malaikat Jibril pun bingung. Mana nak aku cari kuburan kerajaan? Sudah kacau semua dengan kala. Dunia dah dikiamatkan. Kacau semua. Tapi izin Allah, diizinillah, dikasih Allah Jibril signal. Itulah kuburan kekasihku. Barulah dibangkitkan Jibril. Rasulullah pun heran. Mahada, yaumun. Ini hari apa wahai Jibril? Hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat kata Rasulullah. Iya. Tahu ibu, apa pertama kali yang datang kepada Rasulullah? Bukan dikatanya, aina zaujati. Mana istriku Khadijah? Aisyah. Mana anakku Fatimah? Qasim, Zainab, Ruqayyah dan lain-lain. Mana cucu Hasan. Tapi apa kata Rasulullah, bu? Aina ummati. Aina ummati, mana umatku wahai Jibril? Mana umatku? Luar biasanya, bu. Di mana jumpa pemimpin begini? Kalau pemimpin, jangankan pemimpin laki, aku pun tu lagi. Itu pemiawa. Bagi dikasih kesempatan hidup, kau tanya, di mana pak kamu mobil seni aku? Kau bila tanya, di mana pak kamu kantorku? Ingatnya, bu. Padahal dia punya istri, punya anak, bahkan punya orang tua. Ayah kandung dan ibu kandung Abdullah dan Aminah. Tapi yang diingatnya kita umatnya. Luar biasanya Rasulullah itu maha penyayangnya dengan kita umat. Jangan cerita, bu, Rasulullah sudah jauh-jauh hari mencintai kita sebagai umat. Ya, maka malulah kita tidak mencintai kepada Rasulullah. Bu, kalau dikaji-kaji, amal kita ni tak cukup. Tak cukup. Sama macam saya ni, bu. Orang apa amalan awak? Umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek. Umat Nabi Nuh tadi yang 900 tahun. Umatnya 900 tahun. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 400 tahun. Salah kita, bu, dibanding umat Nabi lain. Kita 50 tahun. Cukup amal kita tidak. Nabi Adam satunya dosa dan kesalahannya terusir dari surga. Kita. Berapa mana amalan kita? Kalau kita rasa tak sanggup. Sanggup ibu rasa ibu hitung-hitung amalan solat ibu masuk ke surga? Tidak. Sanggup kita rasa amalan puasa kita ke surga? Tidak. Sanggup kita. Kalau kita bandingkan dengan umur umat Nabi yang lain yang ratusan tahun. Kalau kita bandingkan dengan amalan-amalan orang-orang terdahulu. Rasa-rasanya puang amalan macam saya. Kalau saya evaluasi tak cukup amalan kotopi untuk mengantarkan kau ke surga. Tapi kita optimis, bu. Apa itu? Ada 2 yang kita harapkan di atas dunia ini. Yang insya Allah itu mampu mengantarkan kita mendapatkan surga Allah. Apa itu, bu? Yang pertama tentu yang kita raih adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak mengingat-ingat Allah, hidupkan kembali zikir. Ini yang kita harapkan untuk mendatangkan rahmat Allah. Dan apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, takkan masuk surga kamu ahadukum amalan disebabkan amal apa pun ni.
illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi yang kita harapkan rahmat Allah, Bu. Karena rasanya amal kita ni tak mampu. Hitung-hitunglah, tak percaya. Kalikan berapa, belum lagi amalan awak ni yang jong. Kau jong. Kau jong kan, rusak amalan kita. Namanya amalan kita rusak. Ya, tak rusak. Belum lagi amalan tukang sudah solat awak kata orang. Dalam hadis dikatakan, kalau awak menggunjing saudara awak, memfitnah, pahalanya kawak, kalau habis pahala awak, dosanya pindah kawak. Betul tidak? Kawak ini, Bu. Ya. Pertama, rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, apalah yang kita harapkan kira-kira mampu nanti menyelamat kita mengantarkan ke surga. Tak lain tak bukan adalah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua yang kita gapai, inilah kita kejar. Rahmat Allah dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya orang, kenapa kau maulid? Aku mau mengharapkan syafaat Rasulullah. Dan aku rasa amalku tak cukup. Kenapa kau bersalawat? Ini bukan bulan maulid. Aku hendak mengharapkan syafaat Rasulullah. Kerana amalku tak cukup mengantarkan aku ke surga. Itu aja jawabkan. Kau tak faham juga dia libu jalan tu kasih tak. Ya kan? Tak cukup amalku ni mengantarkan aku surga. Kecuali yang kuharapkan cuma dua. Rahmat kasih sayang Allah adalah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Inilah ada sambungan cerita tadi. Ketika kiamat dunia terjadi, Rasulullah pun diantarkan malaikat Jibril ke surga. Gelisah Rasulullah. Wahai kekasihku, kata Allah, kenapa engkau gelisah? Aku belum tenang ya Allah. Kalau belum dapat, ku kabar dari umatku. Maka pendek cerita, diadili Allah lah kita manusia ni. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, diadili lah. Dalam riwayat umat Nabi Muhammad duluan. Yang tahu lah umat Nabi Muhammad bu, sama masuk surga. Tidak. Yang mak dijamin masuk surga, tahu kita kan? Sahabat yang dijamin masuk surga, orang yang jihad, yang meninggal wafat di perang, di medan apa ya? Di perang Badar, perang Uhud, apa lagi? Ada perang-perang. Kemudian orang yang mati di jalan Allah, ulama-ulama soleh, itulah yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Di khairi hisab. Yang lainnya, Rasulullah begitu sibuk nanti di hari kiamat. Nabi yang paling sibuk nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa datang umatnya, Musa kasih kami syafaat. Apa kata Nabi Musa? Nih si melekete, aku pun tak lupa. Datang mereka umat Nabi Ibrahim ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kasih kami syafaat, tolong kami Pak. Tak lalu ya, ayahku tadi tak beriman. Ya, datang orang untuk ke Nabi, apa lagi? Nabi orang. Datang orang untuk ke Nabi Musa. Nabi Musa begitu. Tak mampu aku memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat bukan umat Nabi saja yang mengadu kepada Nabi, melainkan umat Nabi-Nabi yang lain juga mengadu kepada Rasulullah. Luar biasa sudah. Luar biasa. Maka kita jangan sia-siakan kita sebagai umat Rasul. Nanti seperti tadi, Rasul pendek cerita dikasih syafaat. Ada juga nanti umat Nabi Muhammad yang tongkak, yang tak pernah sembahyang sama sekali. Maknanya hukumannya. Ya kan? Dikasih Rasulullah juga lagi syafaat. Dikasih Rasulullah juga syafaat. Dan Rasulullah takkan mau memasukkan dirinya seluruh ke surga kalau andai masih ada satu orang pun umat yang masih terendam dalam neraka. Gimana jumpa begini bu orang? Kalau pemimpin garangnya mah udah kapil dah lepas, tak urusan oleh kamu. Yang penting dulu pemerintah gaji kamu. Oh tak gaji kamu lah, penting aku tolak-tolak paras di kantor punya, rumah dinas punya. Itulah Rasulullah SAW. Maka wajarlah bu, malu kita sebagai umatnya tak bahagia dengan maulid. Ya apalagi sampai mengatakan maulid itu bid'ah. Ya Allah ya Rabb. Malu kita sebagai umatnya kalau tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini bu, inilah 10 menit. Ini bu masih panjang lagi.
mau kang pulang subuh gitu. Tak cukup juga. Tapi inilah oleh-oleh yang dapat sampaikan dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang ada usulan Maulid, peringatan Maulid, tapi tidak ada salahnya kajian-kajian Maulid. Ini belum lagi cerita macam mana mengapa Rasulullah itu ayahnya dibuat Allah Abdullah dan Aminah. Mak kasih buka mau lalat masuk kamu sini. Mengapa bisa Rasulullah itu ayahnya Abdullah, maknya Aminah? Dengan Bu Abdullah apa sihnya? Hamba Allah. Aminah itu apa? Menjaga amanat. Ini Bu Abdullah ni sebetulnya dia ni ada yang di cewek Arab memiliki dia. Memiliki dia tu memiliki dia. Tapi kena sekiranya Allah, kalau Abdullah nikah sama perempuan ini tak jadi Muhammad. Rasulullah tu mesti nikah dengan Aminah baru lahir Muhammad. Kalau mencari itu kan ibu melangkah ibu, tak salah ya. Demikian yang dapat disampaikan kepada Allah Subhanahu ampun, kepada kita yang hadir mohon maaf. Mudah-mudahan insya-Allah berkah kita hari ini sekelumit mengkaji tentang keagungan kemuliaan Nabi di bulan Maulid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Ya Allah, ya Rasulullah, pandanglah kami nanti umatmu. Mudah-mudahan kami nanti dapat engkau singgahkan meminum telaga Al-Karimmu. Ya, mendapatkan syafaatul uzma darimu ya Rasulullah di hari kiamat. Sehingga kami nanti dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan kepada Allah Subhanahu ampun kepada kita yang hadir mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ada nak tanya?